Yang pertama terkait tentang aktivitas siklus produksi. Apa itu siklus produksi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun bertemu kembali dengan saya Dedi Darwis, dosen Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Teknokrat Indonesia untuk mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas terkait tentang siklus sistem informasi akuntansi untuk bagian yang produksi. Setelah sebelumnya, di video sebelumnya, kita mempelajari dan membahas tentang siklus sistem informasi akuntansi pengeluaran. Nah, sekarang kita akan membahas tentang siklus sistem informasi akuntansi untuk yang produksi. Nah, tujuan kita mempelajari materi pada kali ini adalah yang pertama, yaitu memahami konsep siklus produksi. Kemudian, yang kedua, memahami aktivitas dalam siklus produksi. Yang pertama, terkait tentang aktivitas siklus produksi. Apa itu siklus produksi? Siklus produksi adalah rangkaian aktivitas bisnis dan operasi pemrosesan data terkait yang terus terjadi yang berkaitan dengan pembuatan produk. Jadi, kalau kita berbicara tentang siklus produksi, maka kita akan berbicara terkait tentang yang berhubungan dengan akuntansi biaya, di mana akuntansi biaya ini mengolah data keuangan yang berhubungan dengan bahan produksi, seperti misalkan dari mulai pengelolaan bahan mentah atau bahan baku, kemudian menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi, sampai dengan barang jadi dan barang tersebut itu siap didistribusikan atau dijual. Nah, proses-proses yang terkait dengan hal-hal tersebut itu dalam sistem informasi akuntansi masuk ke dalam aktivitas siklus sistem informasi akuntansi produksi. Jadi ketika kita berbicara tentang siap produksi, maka yang kita bicarakan itu adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan produksi. Jika barang yang kita jual itu hanya barang jadi yang langsung didistribusikan, itu tidak masuk ke dalam kategori sistem informasi akuntansi produksi. Jadi, yang masuk ke dalam kategori sistem informasi akuntansi produksi adalah yang berhubungan dengan adanya proses pengelolaan barang. Apa saja aktivitas-aktivitas dalam siklus produksi? Jadi, informasi akuntansi biaya yang akurat dan tepat waktu merupakan input penting dalam keputusan mengenai hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah bauran produk. Kemudian yang kedua, penetapan harga produk. Kemudian yang ketiga, alokasi dan perencanaan sumber daya, seperti misalkan mau dibuat atau mau dibeli bahan-bahannya. Kemudian manajemen biaya. Jadi 4 hal ini merupakan aktivitas-aktivitas siklus produksi. Nah, di dalam sistem informasi akuntansi, maka penginputan data-data keuangan yang berupa biaya-biaya dari mulai pembelian atau pengadaan bahan baku tadi, kemudian biaya yang berhubungan dengan produksi sampai dengan biaya operasional penjualan, itu semuanya dicatat ke dalam siklus produksi. Nah, yang pertama adalah bauran produk. Nah, bauran produk ini merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan produk-produk bahan mentahnya atau bahan bakunya, yang meliputi harga, kemudian supplier, dan yang lain sebagainya. Nah, kemudian kita harus menetapkan harga produknya, ya. Jadi berdasarkan bahan bakunya tadi, modalnya, kemudian biaya operasional, ya, misalkan biaya operasional yang berhubungan dengan produksi, kemudian biaya operasional yang berhubungan dengan penggajian dan sebagainya. Kemudian kita tambahkan dengan harga modal, lalu kita tentukan harga produknya, ya. Dan alokasi dan perencanaan sumber dayanya. Nah, sumber daya ini ya segala sesuatu yang berhubungan dengan produksi barangnya tadi. Bisa sumber daya manusianya, kemudian sumber daya berupa mesinnya,
dan peralatan-peralatan pendukung lainnya. Dan lakukanlah manajemen biaya. Oke, ada 4 aktivitas dasar dalam siklus produksi. Yang pertama, perancangan produk. Yang kedua, perencanaan dan penjadwalan produksi. Yang ketiga adalah operasional produksi atau operasi produksi. Dan yang keempat adalah akuntansi biaya. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah perancangan produk. Nah, di perancangan produk ini tentunya organisasi atau perusahaan ketika akan membuat suatu produk, dia sudah melakukan perencanaan terlebih dahulu. Nah, ketika membuat perencanaan itu pastinya itu sudah melihat pasar yang ada itu yang dibutuhkan seperti apa. Misalkan sebagai contoh, mau memproduksi sepatu. Nah, maka sebelum dia akan melakukan produksi sepatu, maka akan dilihat sepatu apa yang paling banyak dibeli, ya, dibutuhkan masyarakat, ya kan, atau yang lain-lainnya. Datanya bisa dilihat dengan menggunakan misalkan mengelola big data, ya kan, kemudian melihat data-data penjualan sebelumnya, atau bisa melihat di marketplace yang ada dan sebagainya. Nah, dari situlah dibuatlah perancangan produknya, produk apa yang dibutuhkan. Nah, kemudian setelah produknya ini sudah ditentukan mau dibuat seperti apa, kemudian membuat perencanaan dan penjadwalan produksinya. Oke, jadi misalkan kita akan membuat 1000 unit sepatu. Nah, maka 1000 unit sepatu itu akan diselesaikan dalam waktu berapa lama, kemudian berapa banyak SDM dan modal yang diperlukan, kemudian target pasarnya mau kemana. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, baru kita masuk ke operasional produksi. Ya, nah di operasional produksi ini kita sudah menentukan bahan setengah jadinya, dari mulai bahan bakunya apa saja untuk membuat sepatu tersebut misalkan, kemudian nanti akan menjadi bahan setengah jadi seperti apa, sampai dengan menjadi bahan jadi produk berupa sepatu misalkan. Nah, kemudian baru setelah itu dicatat ya laporan keuangannya dengan menggunakan konsep akuntansi biaya. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa siap produksi ini atau sistem informasi akuntansi produksi ini akan sangat erat kaitannya dengan akuntansi biaya. Mengapa? Karena akuntansi biaya itu digunakan untuk pencatatan produksi. Ya, kalau kita belajar akuntansi perusahaan jasa atau akuntansi untuk perusahaan dagang, maka di dalam akuntansi perusahaan jasa ataupun akuntansi perusahaan dagang tersebut itu barangnya sudah ada, barangnya sudah jadi, tinggal kita mendistribusikannya. Tetapi kalau dalam akuntansi biaya itu dari awal adanya proses produksi sampai dengan barang tersebut itu didistribusikan dan sampai membuat laporan keuangannya. Nah, berikutnya terkait tentang pengendalian di dalam sistem informasi akuntansi produksi. Ada tujuan, kemudian apa ancamannya, dan bagaimana prosedurnya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa fungsi kedua dari sistem informasi akuntansi itu dirancang dengan baik adalah karena agar dapat memberikan pengendalian yang cukup untuk memastikan bahwa tujuan-tujuan tersebut itu dapat terpenuhi. Contoh misalkan, 1. Semua produksi dan perolehan aktiva tetap diotorisasi dengan baik. Oke, ketika kita berbicara tentang pengendalian internal, maka kita akan berbicara tentang bagaimana mengelola aset, menjaga aset perusahaan, ya. Seperti kas, kemudian aktiva, data, dan sebagainya. Nah, di dalam sistem informasi akuntansi produksi, ini fungsi pengendalian juga diterapkan. Yang pertama pastinya adalah untuk menjaga aset atau menjaga aktiva-aktiva tetapnya. Ya, dari mulai bagaimana perolehannya, kemudian nanti bagaimana mengelolanya, perbaikannya, dan yang lain sebagainya sampai dengan penghapusan aktiva itu sendiri. Nah, kita memastikan bahwa dengan adanya siap produksi ini, maka proses otorisasi dalam pengelolaan aktiva itu bisa menjadi lebih baik. Yang pertama. Kemudian yang kedua, persediaan barang dalam proses dan aktiva tetap dijaga keamanannya. Dan yang ketiga, semua transaksi siklus produksi yang valid dan sah itu akan dicatat. Nah, maka disinilah fungsi dan peran sistem informasi akuntansi yaitu mencatat segala alur atau segala siklus yang berhubungan dengan produksi itu dicatat secara valid dan secara sah, kemudian dicatat dalam suatu database
yang nantinya ketika data tersebut diperlukan kembali oleh middle management ataupun sampai dengan top management itu bisa digunakan dengan cepat untuk mengambil keputusan ataupun kebijakan-kebijakan yang bersifat strategis yang berhubungan dengan bisnis produksi ini sendiri. Kemudian yang keempat, semua transaksi siklus produksi dicatat dengan akurat. Oke, kita memastikan bahwa nanti semua siklus transaksi produksi dari mulai pengelolaan bahan baku sampai dengan barang jadi itu harus dicatat dengan baik dan dengan akurat ya. Tidak ada kesalahan atau minim kesalahan, kemudian bisa menghasilkan suatu informasi yang memang itu dibutuhkan oleh pihak manajemen. Kemudian yang kelima, catatan yang akurat dipelihara dan dilindungi dari kehilangan. Nah, ketika data tersebut sudah masuk ke dalam database, kemudian data tersebut sudah ada dalam aplikasi, maka kita harus bisa memastikan bahwa data tersebut itu bisa dilakukan maintenance, kemudian bisa dilindungi dengan aman, dan jangan sampai kita kehilangan data tersebut. Bisa dengan lakukan backup secara rutin, dan lain sebagainya. Kemudian, aktivitas siklus produksi dilakukan secara efisien dan efektif. Kemudian, adakah ancaman-ancamannya? Ada, tentu saja. Ya. Yang pertama, transaksi yang tidak diotorisasi. Oke. Nah, adanya fungsi pengendalian, seperti yang tadi sudah dijelaskan, adalah memastikan bahwa setiap adanya transaksi di dalam suatu produksi itu harus ada otorisasi ya, otorisasi atau ada yang menyetujui. Sebagai contoh, misalkan bagian produksi akan melakukan pembelian bahan baku. Nah, maka harus ada formulir-formulir yang jelas, ada SOP yang jelas yang sudah disepakati oleh pihak manajemen atau organisasi atau perusahaan yang memang itu digunakan untuk setiap melakukan transaksi bahan baku. Dan harus jelas siapa yang akan melegalkan, siapa yang akan mengotorisasi, siapa yang akan menyetujui setiap pembelian ini. Nah, kita memastikan di dalam sistem informasi akuntansi produksi tidak ada transaksi yang tidak diotorisasi. Nah, ini untuk mencegah ancamannya. Kemudian, pencurian atau perusakan persediaan dan aktiva tetap. Nah, tentu juga karena produksi ini banyak sekali membutuhkan aktiva ya, seperti peralatan mesin ya, mesin-mesin produksi dan yang lain sebagainya, maka ini akan rawan dengan pencurian, kemudian perusakan bahan-bahan aset tadi ya kan. Nah, maka ini harus dilakukan keamanan dan dijaga, dan kita memastikan bahwa setiap karyawan yang bekerja di bagian itu harus bertanggung jawab. Karena biasanya kalau perusahaan produksi itu dia tidak hanya 8 jam, tapi bisa 24 jam. Ya, 24 jam biasanya dibagi menjadi 3 shift gitu kan. Nah, pastikan setiap perpindahan shift itu bahwa memang tidak ada terjadi dalam tanda kutip misalkan pencurian dan lain sebagainya yang berhubungan dengan aset pengelolaan produksi. Kemudian, kesalahan pencatatan dan posting. Nah, tentu saja manusiawi melakukan kesalahan dalam pencatatan atau posting ya. Posting ini dalam arti kata sudah selesai transaksi kemudian dilakukan posting ke buku besar. Nah, ketika ada kesalahan, bagaimana cara kita untuk menanganinya? Nah, maka harus dibuatkan SOP-nya juga. Kita sudah membuatkan sebuah sistem, ya kan? Nah, sistem itu dibuat minimalisir kesalahan, tetapi ketika ada kesalahan, apa yang harus dilakukan? Apakah boleh seorang operator produksi itu memperbaiki data, ya kan? Apakah boleh seorang staf itu memperbaiki data? Nah, di dalam konsep pengendalian internal tentunya untuk di bagian katakanlah low management atau di bagian bawah staf misalkan, itu pastikan mereka hanya bisa menginput. Nah, ketika salah harus ada orang yang di atasnya atau bagian yang di atasnya yang bisa mengoreksi kesalahannya. Supaya apa? Tidak terjadi manipulasi. Sebagai contoh, misalkan shift 1 ya, karyawan shift 1, operator produksinya itu menginputkan misalkan totalnya ada 1000 bahan baku yang masuk, ya kan? Padahal di situ sebenarnya ada 1200 yang masuk, tetapi yang dicatat hanya 1000. Nah, supaya nanti ketika diaudit itu tidak terjadi kesalahan, ya, maka si operator tadi tidak bisa mengedit dari 1000 menjadi 1200. Maka bagaimana langkahnya? Dia bisa membuat berita acara. Dia buat berita acara bahwa pada tanggal sekian, jam sekian, nomor transaksi sekian, ya kan, ada kesalahan dalam melakukan penginputan data yang seharusnya
1.200 tapi di input 1.000. Kemudian ditandatangani, berita acara tersebut diotorisasi dan diberikan kepada yang lebih berwenang ya, misalkan manajernya atau kepala produksinya, sehingga nanti dia yang bisa mengoreksinya. Dan ketika nanti diaudit, dilakukan proses audit, maka histori adanya kesalahan ini juga tidak boleh hilang. Jadi setiap log aktivitas yang dikerjakan oleh operator produksi tadi itu tidak boleh hilang lognya. Nah, ketika diaudit, auditor tahu bahwa pada transaksi ini ada kesalahan, ya kan? Sehingga nanti ke depannya bisa dijadikan evaluasi, ya kan? Apakah masih melakukan kesalahan terus dan sebagainya. Nah, inilah pentingnya di dalam sistem informasi akuntansi, pengendalian internal ini itu benar-benar diterapkan supaya ya segala ancaman yang memang nanti bisa mengurangi kinerja dari sistem informasi akuntansi bahkan merugikan organisasi itu bisa diminimalisir dengan sebaik mungkin. Nah, yang berikutnya adalah kehilangan data. Oke. Kita walaupun sudah menginput datanya atau menyimpan datanya secara digital, tentu saja akan ada rawan kehilangan data. Nah, sarannya adalah untuk menghindari ancaman semacam ini, yaitu kita bisa melakukan backup secara berkala. Ya, kita buat backup data secara otomatis, ya. Nanti backupnya itu dibagi menjadi dua, ada yang backup secara cloud, ya, misalkan kita simpan di Google Drive, atau kalau misalkan organisasi tersebut itu sudah punya cloud sendiri yang lebih bagus, dan kita juga bisa melakukan simpan di penyimpanan fisik ya, seperti di hard disk eksternal ya, ataupun bahan-bahan yang lainnya yang memang media penyimpanan tersebut itu bisa digunakan untuk backup database. Kemudian yang berikutnya, masalah tidak efisien dan pengendalian kualitas. Nah, masalah-masalah yang tidak efisien ini ya, misalkan dalam melakukan penjadwalan shift yang tidak sesuai, ya kan? Kemudian adanya kinerja dari bagian produksi yang berkurang dalam menghasilkan produk-produknya. Nah, maka masalah-masalah yang ini ya tentunya bisa menjadi ancaman, namun tetap ada solusi-solusi yang bisa di-handle. Nah, kemudian kebutuhan informasi dan prosedur. Sekarang kita coba lihat fungsi yang ketiga dari sistem informasi akuntansi ya. Kalau tadi fungsi yang kedua, nah sekarang fungsi yang ketiga. Nah, fungsi yang ketiga dari sistem informasi akuntansi adalah untuk memberikan informasi yang berguna dalam melakukan pengambilan keputusan. Kalau tadi fungsi yang kedua lebih ke pengendaliannya ya, atau ke SPI-nya. Nah, kalau sekarang fungsi yang ketiga tentunya bagaimana sistem informasi akuntansi ini bisa memberikan sebuah informasi yang bersifat strategis untuk melakukan pengambilan keputusan yang tepat dalam keputusan-keputusan bisnis. Nah, dalam siklus produksi, informasi biaya adalah itu dibutuhkan oleh para pemakai internal dan eksternal. Nah, informasi biaya ini ya meliputi ya misalkan harga bahan baku, kemudian harga bahan penolong, kemudian harga-harga aktiva, biaya perawatan dan sebagainya. Ini tentunya dibutuhkan oleh pihak internal. Nah, pihak internal ini ya semua orang-orang yang ada di dalam suatu perusahaan tersebut, sedangkan pihak eksternalnya ini ya bisa berupa supplier, misalkan ya yang akan memasuk barang, kemudian pihak pemberi modal, investor, ataupun misalkan pihak bank, ya dia memerlukan berapa sih harganya dari biaya-biaya ini sehingga dia bisa memberikan salah satu estimasi ya untuk memberikan pinjamannya, berapa layaknya untuk dipinjamkan. Nah, tetapi kebanyakan sistem akuntansi biaya ini awalnya telah didesain untuk memenuhi permintaan pelaporan keuangan ya. Jadi kalau secara tradisionalnya katakanlah seperti itu, akuntansi biaya ini fungsinya hanya untuk laporan keuangan di akhir, tapi sebenarnya ya, era saat ini itu tidak hanya seperti itu, tetapi informasi-informasi dari awal produksi ini berlangsung sampai dengan pelaporan keuangan itu semuanya dicatat di dalam siklus informasi akuntansi produksi. Ada kelemahan di dalam sistem akuntansi biaya yang bersifat tradisional ya, atau katakanlah yang sudah expired. Yang pertama, alokasi biaya overhead tidak tepat ya.
Jadi kalau kita produksi, karena produksi ini sifatnya kontinu setiap harinya, dibuat dalam bentuk shift-shift ya kan, karyawan-karyawannya, maka biaya overhead itu sangat sangat tinggi. Nah, sehingga ketika tidak dilakukan pencatatan dan pengelolaan dengan benar, maka biaya overhead-nya tidak tepat. Ya, sehingga nanti biaya produksinya juga akan membengkak. Kemudian ukuran kinerja tidak akurat. Nah, ukuran kinerja tidak akurat ini ya, ini berkaitan dengan penjadwalan. Penjadwalan shift misalkan, penjadwalan produksi, dan yang lain sebagainya. Oke, baik. Kita cukupkan materi pada hari ini. Kita akan bertemu lagi di video berikutnya. Kita akan membahas terkait tentang siklus sistem informasi akuntansi, penggajian, dan sumber daya manusia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.